A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita lanjut ke cerita Rusin di bagian berikutnya ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Kami semua pun segera pergi menuju tempat jenazah ibuku berada. Ternyata rumah ibu. Terlihat banyak sekali warga dari seluruh penjuru desa mengerumuni rumah ibu. Gang yang sempit ini terisi oleh banyak manusia yang berebut melihat pemandangan tidak wajar di sana. Keluarga kami berjalan ke arah rumah. Telah terpasang garis polisi yang membentang panjang mengelilingi pagar dan halaman sekeliling rumah. Bapak menggendongku. Aku terus saja menangis tanpa henti. Kami langsung diizinkan masuk oleh para petugas. Kulihat di dalam rumah, jenazah ibuku tergantung tinggi dengan tali menjerat lehernya. Tali yang diikat kencang pada kerangka atap rumah ini. Rumah yang menjadi tempat semua kenanganku bersama ibu berada. Bapak, ibu, pak, ibu. Ibu, ampun ninggal ke Juni, bu. Juni janji. Juni mboten nakal malih, bu. Tulungi ibuku, tulungi ibu mesake nok dhuwur kono. Ibu. Jeritku, teriakku pada ibu dan semua orang yang ada di sana. Aku merasa emosi tak karuan mengapa mereka hanya melihat dan tak segera membantu ibu turun. Ibu pasti bisa dihidupkan, ibu pasti bisa diselamatkan kembali, pikirku kala itu. Tubuh kecilku meronta menendang-nendang bapak. Ia hanya menangis dan sekuat tenaga mencoba menahan gerakku. Aku memukul-mukuli badannya dan semakin berontak. Kulihat para petugas dibantu beberapa warga mencoba menurunkan tubuh ibu bersama-sama. Mbak Desi masuk dan meraihku dari bapak. Ia menggendongku menuju keluar rumah. Dan pemandangan terakhir yang kulihat justru adalah kenangan terburukku akan sosok ibu. Matanya melotot lebar dan mengarah ke atas seakan hampir copot dan lidahnya menjulur panjang hingga melebihi dagunya sendiri. Sungguh tak pernah kubayangkan nasib seperti ini akan terjadi dalam hidupku. Proses pembersihan berlangsung sampai malam dan mau tak mau kami melangsungkan takziah di rumah ini. Omah bekas gendat, kata warga. Jam terus berdetik dan menunjukkan pukul 7 malam. Aku masih sangat terpukul dan tak sanggup lagi melihat jenazah ibu. Di kamarku sendiri, aku ditemani oleh Mbak Desi yang terus berusaha memujukku untuk makan. Jun, kamu kalau nggak maem nanti sakit loh, ucapnya duduk di sampingku dengan mata iba. Juni pengen ibu, tegasku. Akhirnya ia menyerah dan memilih diam, membiarkanku. Terdengar suara pintu kamarku dibuka. Kulempar pandangan ke arahnya. Ibu Mei. Ibu Mei berjalan kemari dan mengajakku untuk tidur di rumahnya bersama Mei. Ia nampak berbicara dengan berusaha mempertahankan nadanya yang mulai bergetar karena tangis. Nak Juni, tidur di rumah tante ya sama Mei, ajaknya membujuk. Boten, Juni pengen ibu, tolakku tanpa basa-basi. Akhirnya ibu Mei keluar. Ia tak mau memaksaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yasinan dimulai. Kudengar suaranya jelas menyebar ke segala arah. Aku mengintip sejenak untuk melihat keadaan luar. Tampak puluhan orang sedang mengaji di sana. Mbak Novi pun terlihat duduk di antara mereka. Ia mengaji bersama, sedangkan bapak entah di mana gerangan. Tiba-tiba terdengar tawa seorang bocah. Siapa yang justru tertawa pada saat seperti ini? Aku membalikkan badan. Mbak Desi tak bergeser sedikit pun dari posisinya sedari awal tidur tadi. Ia terlihat pulas. Terdengar lagi
Kini lebih jelas. Aku memutari ranjang, mencari ke semua tempat di kamar ini. Tak kutemukan siapapun di sana, hingga bau busuk mulai menusuk hidungku. Apa sih? Baunya kok sampai kayak gini? Gumamku sendiri. Aku mencari dari mana bau itu berasal. Namun, bau-bau ini tercium dari segala arah. Baunya benar-benar menyebar, memenuhi seisi kamar. Tampak bercak merah aliran darah berasal dari bawah ranjangku. Karena merasa sangat penasaran, tanpa pikir panjang, aku pun berjalan ke arah meja dan mengambil senter di atasnya. Lalu, langkahku kuarahkan ke ranjang itu. Aku menunduk sampai dadaku menyentuh lantai. Kunyalakan senter yang dalam genggamanku dan kuarahkan ke bawah sana. Bau, sangat bau. Apa itu? Mataku mulai terfokus pada banyak gumpalan-gumpalan yang terlihat seperti daging berceceran memenuhi bawah ranjangku itu. Daging berlumuran darah yang mulai membusuk. Darahnya sangat banyak hingga mampu mengalir membasahi lantai. Kamarku berlantaikan kayu. Rumah ini adalah rumah lama yang turun-temurun diwariskan oleh leluhur ibu, kata ibu. Aku yang benar-benar terkejut seketika beringsut mundur, menarik tubuhku ke belakang dengan cepat, hingga tak sengaja punggungku menabrak lemari bajuku. Lemari kayu besar setinggi 2 meter dengan 4 pintu yang terlihat sangat gagah meskipun sudah tua. Nuni, belum kelar jantungku beristirahat, kini kembali dikejutkan oleh suara yang tertangkap pendengaranku. Aku bersimbuk ketakutan di depan lemari itu. Badanku berkeringat dingin. Aku memberanikan diri untuk mendongak ke atas di mana suara itu berasal. Ketika kepalaku telah mendongak sempurna, kulihat bayangan seseorang. Dia. Bukankah dia anak yang waktu itu muncul dalam mimpiku? Anak yang penuh cacat. Dia menyeringai menatapku dari atas lemari. Matanya terlihat hitam gelap dan senyumnya sungguh membuatku gemetar hebat. Badanku mengejang hingga menimbulkan bunyi gemertak pada lantai kayu di bawahku ini. Kepalaku tak dapat kugerakkan sesuka hati. Mataku tak dapat kupejamkan, bahkan untuk menelan ludahku sendiri pun tak mampu. Aku seperti dibuat mematung. Anak itu terlihat bergerak dari tempatnya. Ia menarik kepalanya dan melompat dari atas sana ke pangkuanku secara tiba-tiba hingga akhirnya aku bisa berteriak. Ah! Teriakku sangat kencang tanpa sengaja. Sebelum badanku melemas dan tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Esok hari, karena bapak menolak autopsi, maka jasad ibu dikebumikan malam itu juga. Malam di mana aku tidak sadarkan diri dan membuat heboh seisi kampung. Mereka mulai bergunjing, menatapku iba, namun penuh ketakutan. Bapak tak mau berlama-lama berada di sini. Ia takut kondisiku akan bertambah buruk. Kami segera kembali ke rumah bapak dan perlahan aku mulai bisa berdamai dengan semua itu. Memang kita tak dapat melupakan kenangan-kenangan mengerikan yang telah terjadi dan butuh waktu yang sangat lama untukku bisa menerima semuanya. Aku pun mulai terbiasa dengan sikap ibu tiriku, hanya bapak yang kupunya. Mau tak mau aku harus berlapang hati dengan segala siksaan yang akan kuterima ke depannya. Kini, Juni telah berusia 20 tahun, usia yang cukup untukku mulai hidup sendiri. Plak! Tamparan keras mendarat di pipiku. Gak usah sok kecantikan, mukamu tuh gak seberapa, ujar seorang seniorku di kampus. Aku hanya diam, mencoba menenangkan amarahku. Bukannya aku tak bisa melawan, aku bahkan sanggup membalasnya. Namun aku sedang malas meladeni orang-orang seperti mereka. Tangannya menjambak rambut panjangku, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dariku. "Diapain anak ini enaknya?" ujarnya kepada beberapa temannya yang berdiri mengelilingi kami. Melihatku disiksa oleh seorang temannya, terlihat satu orang datang membawa air seember penuh dan langsung menyiramkannya ke tubuhku dengan tiba-tiba. Aku masih saja diam. Bagiku ini semua belum ada apa-apanya dengan
11 tahun yang telah kulalui bersama ibu tiriku. Masih kurang, ucap satunya. Mungkin mereka sekitar 7 orang, sedangkan aku sendirian. Kusak. Suara seperti kantong plastik diremas membuat kami semua terkejut. Tandanya, ada seseorang yang pasti sedang bersembunyi di sekitar sini. Mereka mulai was-was. Mereka semua pasti takut bila ada yang melihat atau bahkan melaporkan kelakuan busuk mereka ini. Kolai cepet, perintah Okta. Iya, Okta adalah orang yang paling membenciku. Aku pun tak pernah tahu penyebabnya, tapi nampaknya ia tak suka melihatku disukai banyak orang. Mereka semua berpencar mencari orang-orang diam-diam mengintip kegiatan mereka sedari tadi itu. Hingga akhirnya, ketemu! Teriak salah satu dari mereka sambil menyeret tangan seseorang yang kelihatannya seangkatan denganku. Babat air rambutnya, kesuwen! Usul seorang teman Okta. Kamu tahu ini apa? Pengen rasain gak? Ucap Okta sambil menyodorkan gunting ke pipi anak itu. Dia hanya menangis ketakutan. Ia mencoba berontak, namun apa daya seluruh badannya dipegangi oleh teman-teman Okta. Lapo kowe melu-melu urusanku? Tak kayak kenang-kenang aja. Nek kowe nganti wanten lapor dosen yo bakal ngerasakno hadiah sing luwih kepenak kok aku. Ancam Okta tanpa perasaan manusiawi sama sekali. Ia tersenyum sinis sambil menarik jilbab anak itu sampai terlepas. Kelihatannya mereka lupa bahwa aku masih di sini dan lebih fokus ke anak itu. Hampir saja ia mengguntingnya. Aku yang sudah merasa muak dan tidak tega segera meraih apapun yang ada di dekatku. Buak! Ember tepat mengenai kepala Okta. Ya, aku melemparkannya dengan sangat kencang hingga dia jatuh ke tanah. Hidungnya berdarah. Teman-temannya pun panik. Kondisi itu kumanfaatkan untuk menyelamatkan Septi. Kutarik tangannya dari genggaman anak-anak yang terfokus pada Okta. Kami pun segera berlari menjauh dari para wanita gila itu. Di kamar mandi, aku menunggu Septi yang masih saja menangis. Dia ketakutan dan tak berani keluar karena jilbab yang dikenakannya tadi dilepas paksa oleh Okta. Ya, namanya Septi. Dia seumuran denganku, bukan seorang yang mencolok apalagi menarik perhatian. Makanya tidak banyak yang mengenalnya di sini. Udah diem, habis ini ayo balik, pakai jaketku, ujarku padanya. Kami pun pulang naik ojek menuju ke rumah bapak. Loh Jun, ucapnya ternganga. Shh. Menang wae. Ayo, jawabku singkat. Kami segera masuk ke kamarku. Untunglah hari ini mama sedang tidak ada di rumah, jadi aku tak perlu malu pada kawanku. Tak perlu khawatir akan ada seseorang yang meneriakiku anak perempuan jalang. Kamu anak orang kaya ya? Kok gak ada yang tahu? Tanyanya. Bukan hartaku, jawab singkatku lagi. Kami ada di sini dari sore hingga jam 9 malam. Namun, aneh, tak ada seorang pun yang pulang ke rumah. Meski memang Mbak Novi sudah berkeluarga, namun biasanya ia akan pulang kemari 2 kali seminggu. Begitu pula dengan bapak, ia kemana? Biasanya ia hanya akan ke kantor sesekali saja, karena fisiknya sudah tak memungkinkan lagi. Jun, bapakmu pamit, celetuk Septi tiba-tiba saja. Aku memalingkan wajah ke arahnya. Alisku berkerut heran dengan maksud ucapan Septi barusan. Di jendela luar, bapakmu pamit, jelasnya kembali. Aku langsung menuju ke jendela seperti yang dimaksud oleh Septi. Namun aneh, tak ada siapapun di sini. Kring, kring, kring. Bunyi telepon rumah dari ruang tamu terdengar hingga kamarku. Aku bergegas keluar dan mengangkatnya. Terdengar suara wanita sedang berusaha untuk bicara. Dok Jun, suaranya tersengal-sengal karena menahan tangis. Mbak Novi, mbak kenapa mbak? Tanyaku mulai panik mendengar kakak perempuanku itu menangis. Bapak pun kabundut dek. Saat nikah awakmu berani ya jemput, ucap Mbak Novi yang terdengar jelas sedang diliputi kesedihan. Runtuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Runtuh, kekuatanku kali ini benar-benar runtuh. Aku tak punya siapapun lagi di dunia ini. Akhirnya kali itu aku tahu bahwa Septi memiliki kelebihan istimewa. Dan dari sinilah kami mulai berteman dekat. Aku segera bersiap dan mengajak Septi yang kini membisu dan hanya bisa menangis bersamaku.
kami berdua dijemput oleh sopir pribadi kakak perempuanku itu menuju rumah sakit tempat bapak mengembuskan nafas terakhirnya. Aku memang sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan ini. Aku tahu pasti suatu saat bapak akan meninggalkanku, namun masih tak kusangka akan secepat ini. Beliau bahkan belum melihatku menjadi sarjana nanti. 7 hari sepeninggal bapak, mama mengusirku dari rumah. Dan ya, aku pun telah memperkirakan ini semua. Jadi, aku sudah sepenuhnya pasrah. Mbak Novi mengajakku untuk tinggal bersamanya, namun kutolak karena aku tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Aku bahkan tak meminta hak atas warisan bapak sedikit pun. Untunglah, selama ini bapak telah meninggalkan tabungan yang cukup untukku hidup sampai beberapa tahun ke depan. Aku juga masih punya rumah milik ibu dulu. Suara pintu mobilku tutup. Aku berjalan memasuki sebuah rumah yang kini kondisinya telah berubah sepenuhnya. Karena memang aku telah lama tak pernah kembali ke daerah sini. Assalamualaikum, Pak Le, Bu Le, Mei. Panggilku yang kini telah berada di depan pintu. Sinten? Sahut seseorang dari dalam menjawab salamku. Ibu Mei berjalan ke arahku. Nampaknya ia lupa dengan wajahku. Siapa ya? Namanya Mei, Mbak. Tanyanya kembali. Aku hanya tersenyum dan segera meraih tubuh Ibu Mei. Aku memeluknya dengan sangat bahagia. Ia terkejut karena aku tiba-tiba memeluknya. Niki Juni bule, ucapku yang masih memeluknya erat. Ia nampak terdiam beberapa saat, lalu segera membalas pelukanku. Ya Allah Juni, bule pangleng dok, ujarnya yang kini menangis terharu. Aku melepas peluknya dan meraih serta mencium tangannya. Tak terasa aku pun ikut menangis rindu dan tersenyum lega. Mei, mrene nduk, teriaknya kencang sekali, memanggil Mei yang kelihatannya ada di belakang. Mei datang dengan wajah kusut. Ketika matanya menatapku, ia mematung dan membungkam mulutnya terkejut. Aku segera masuk dan memberi salam pada sahabatku itu. Setelah beberapa lama melepas rindu, aku pun mulai menceritakan semuanya. Tak lupa dengan niatku untuk menempati kembali rumah ibu. Bapak pun sedo bule, mama nggih piyambake mboten purun tinggal kalih Juni. Dadose Juni mriki mawon kepengen manggeni daleme ibu. Bapak sudah meninggal, mama juga gak mau tinggal sama Juni. Jadi Juni kesini aja, kepengen nempatin rumahnya ibu, ceritaku pada mereka berdua. Pastinya mereka terkejut. Alasan pertama, karena mendengar kematian bapakku. Dan yang kedua, pastilah karena niatku untuk menempati rumah ibu kembali. Innalillahi, yang sabar ya nduk, Ibu Mei berucap lirih. Tapi Jun, awakmu tenan ta, arep manggon omah kono maneh? Jangan ya, mending tinggal di sini aja sama aku sama bapak ibu, bujuk Mei sembari menggenggam erat tanganku. Mereka mungkin khawatir padaku, tapi itulah satu-satunya sisa kenangan masa lalu yang kupunya. Aku tersenyum padanya. Aku berusaha meyakinkan dia bahwa aku akan baik-baik saja.